Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 17038420236. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel penelitian saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampus mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Kita masuk saja. Artikel penelitian saya dengan judul Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Mahasiswa Calon Guru yang ditulis oleh Dias Afrianata sebagai penulis pertama, yaitu saya sendiri, Ibu Nur Izati sebagai penulis kedua dan sebagai dosen pembimbing satu saya, dan juga dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dan Ibu Reski Ramadan Dona sebagai penulis ketiga dan juga dosen pembimbing kedua saya. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan ini bersifat dasar, artinya keterampilan itu merupakan prasyarat bagi pelaksanaan tugas-tugas mengajar dan mendidik. Hal ini mengartikan bahwa keterampilan dasar itu sangat penting dimiliki oleh seorang guru maupun calon guru. Dengan adanya hal tersebutlah yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. Adapun beberapa teori ahli, pendapat ahli yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu menurut Armstrong tahun 1992 halaman 33, keterampilan dasar mengajar guru adalah kemampuan menspesifikasikan tujuan performasi, kemampuan mendiagnosa, keterampilan pembuatan strategi pembelajaran, kemampuan berinteraksi dengan siswa, dan keterampilan menilai efektivitas pembelajaran. Sejalan dengan itu, Setiani dan Doni 2015 juga mengatakan bahwa guru yang paripurna adalah guru yang menguasai keterampilan dasar mengajar yang baik. Hal ini juga didukung oleh Syaiful Bahri Jamara yang berpendapat bahwa keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan adanya keterampilan ini, diharapkan guru dapat mengoptimalkan peranannya di dalam kelas. Tadi adalah teori-teorinya. Berikut adalah macam-macam keterampilan dasar mengajar yang akan saya teliti, yaitu 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok, keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, sejalan dengan penelitian saya kali ini, terdapat beberapa perbedaan, yaitu yang pertama pada judul Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru-guru non-sarjana Sekolah Dasar di Kecamatan Baja Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Ngurah Laba Laksana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan instrumen observasi dan wawancara. Yang menjadi objek penelitiannya yaitu guru-guru non-sarjana. Pada penelitian kedua, yaitu keterampilan dasar mengajar mahasiswa PGSD yang dilakukan oleh Fitri Sundari dan Yuli Mulyawati pada tahun 2017. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah angket. Yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa calon guru. Sedangkan pada penelitian saya kali ini, instrumen yang saya terdapat perbedaannya, itu instrumen yang saya gunakan hanya lembar observasi, dan juga yang menjadi objek penelitian saya yaitu mahasiswa calon guru pendidikan matematika. Nah, adapun persamaannya yaitu sama-sama ingin meneliti dalam ranah keterampilan dasar mengajar dan juga sama-sama ingin mengetahui tingkat keterampilan dasar mengajar. Dari pernyataan yang telah saya ungkapkan sebelumnya, didapatlah sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru, serta bagaimana penerapannya dalam praktik belajar mengajar. Adapun tujuan penelitian saya kali ini yaitu untuk mencari tahu data dan juga informasi terkait penerapan keterampilan dasar mengajar oleh mahasiswa calon guru. Adapun manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, baik secara teori maupun hasil penelitian terkait keterampilan dasar mengajar. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan desain deskriptif,
lembar observasi yang saya gunakan di sini saya menggunakan instrumen lembar observasi dan juga skala Likert. Skala Likert di sini bertujuan untuk membantu saya, memudahkan saya dalam pengklasifikasian atau pengkategorian keterampilan dasar mengajar tersebut. Adapun lembar observasi yang saya gunakan di sini adalah lembar observasi yang sudah valid sebelumnya, yang sudah digunakan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari, yaitu Sapariansyah. Yang menjadi objek penelitian saya itu mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017 yang sedang mengambil mata kuliah micro teaching. Sampel penelitian saya di sini yaitu mahasiswa kelas A1 dan B1. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati keterampilan mengajar melalui video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Video pembelajaran ini adalah sebuah prasyarat dari mata kuliah micro teaching selama masa pandemi ini. Lalu hasil dari penelitian diuraikan dalam bentuk esai dan juga narasi. Nah, untuk mendapatkan hasil dari keterampilan tersebut, saya beracu dengan Ridwan. Di sini terdapat 5 skala, yaitu skala 1 sampai 5. Skala 1 dengan persentase 39% dapat dikatakan dalam kategori sangat tidak terampil. Skala 2 40% sampai 54% kategori tidak terampil. Skala 3 55% sampai 69% dalam kategori cukup terampil. Skala 4 70% sampai 84% dalam kategori terampil. Skala 5 85% sampai dengan 100% keterampilan dalam kategori sangat terampil. Untuk mencapai persentase sesuai dengan skala tersebut, saya beracu dengan Ridwan 2009 dengan rumus persentase didapat dari skor item yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100%. Dari penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya, didapatlah hasil perhitungan keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan rumus sebelumnya. Diperoleh keterampilan membuka dan menutup pembelajaran sebesar 91%. Hal ini keterampilan dasar mengajar, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dalam kategori sangat terampil. Keterampilan menjelaskan sebesar 87% dalam kategori sangat terampil. Keterampilan bertanya 85% dalam kategori sangat terampil. Keterampilan memberi penguatan 83% dalam kategori terampil. Keterampilan mengadakan variasi sebesar 90% dalam kategori sangat terampil. Keterampilan memimpin diskusi kelompok 89% sangat terampil. Keterampilan mengelola kelas 89% sangat terampil. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan sangat terampil sebesar 89%. Dari 8 keterampilan tersebut diperoleh keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan dengan persentase terkecil di antara 7 keterampilan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya mahasiswa calon guru kurang mengeksplor diri dalam memberi penguatan ketimbang keterampilan lainnya. Namun jika dirata-ratakan 8 keterampilan tersebut sudah dapat dikategorikan dalam keterampilan sangat terampil, yaitu dengan persentase 87%. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwasannya mahasiswa calon guru dalam melakukan praktek belajar mengajar sudah dapat dikategorikan dengan sangat terampil, atau sudah dapat dikatakan mahasiswa calon guru dalam melakukan praktek belajar mengajar sudah sangat terampil. Namun di sini ini dapat dibuktikan dalam rata-rata kalkulasi persentase akhir, yaitu sebesar 87%. Namun di sini saya menyarankan untuk mahasiswa calon guru lebih mengeksplor lagi dirinya dalam melakukan keterampilan dasar mengajar guru, dan juga pastinya nanti akan bisa lebih baik lagi dari dalam penelitian saya kali ini. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.